صلى وسلم بارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Masuk apa? 206. Dah buka? 206 kan? Ya betul. Buka baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamat ittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasulu anil qiyam bil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah hal ini artinya cetakan dalam mengerjakan yang sunat-sunat tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Cekatan dalam mengerjakan yang sunnah tapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Ya. Masih bab nafsu ya. Masih bab nafsu ya. Ulang lagi. Min alamat ittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasulu anil qiyam bil wajibat. Setengah daripada tanda, termasuk daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah cekatan mengerjakan yang sunnah tapi malas mengerjakan yang wajib. Nah. Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Min alamat ittiba'il hawa, sebagian dari tanda, di antara tanda seseorang itu mengikuti hawa nafsunya. Kalau ada kondisi ini berarti kita dalam kondisi mengikuti hawa nafsu atau dikuasai oleh hawa nafsu. Di antaranya kita tak sebagai tanda seseorang itu mengikuti hawa nafsunya al-musara'atu ila nawafil khairat, bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sunnah, segera. Wattakasulu, dan malas anil qiyami bil wajibat, daripada melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jelas. Kalau kita ada kondisi ini berarti kita adalah orang yang mengikuti hawa nafsu atau dikuasai hawa nafsu. Apa tandanya? Kalau untuk sunnah-sunnah Masya Allah semangat. Tapi kalau yang wajib berat. Nah, kalau yang wajib berat. Kalau sunnah Masya Allah wajibnya. Al-musara'atu ila nawafilil ibadat ma'at takasuli anil wajibat min alamat ittiba'il hawa la libtira'i mardatillahi ta'ala. Bersegera kepada ibadah-ibadah sunnah, maksudnya rajin, gemar melaksanakan ibadah sunnah, serta malas, berat melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Itu tandanya kita mengikuti hawa nafsu. Kita bukan mencari keridhaan Allah. Jelas. Yang artinya kita rajin sholat sunnah, rajin. Sholat wajib malas. Ya, sedekah yang sunnah rajin, sedekah yang wajib malas, seperti zakat, ya kan? Menuntut ilmu yang wajib malas, menuntut ilmu yang sunnah semangat. Ya, itu pertanda langkah kita belum benar, langkah kita belum lurus, belum betul, karena bukan mencari keridhaan Allah, yang dicarinya apa? Menunaikan kehendak, keinginan hawa nafsunya. Jelas. Nanti ada contoh-contoh. Banyak yang seperti ini. Fayajibu 'alal insan an yuqaddimal wajibat 'alan nawafil. Wajib, bukan sunnah, wajib atas seseorang mendahulukan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang sunnah. Wajib. Dia mendahulukan yang wajib daripada perkara-perkara yang sunnah. Kecuali nanti antakuna illa antakuna fi kamale, kecuali perkara yang sunnah itu merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah yang wajib. Kecuali perkara yang sunnah itu bagian dari perkara kesempurnaan perkara yang wajib. Seperti apa?
kanawafilil qabliyah wal ba'diyah, seperti solat qabliyah sama ba'diyah. Jelas. Falahu yuqaddimuha 'alal wajib, boleh dia mendahulukan yang qabliyah sama ba'diyah ni atas perkara yang wajib, karena li'annaha tu'inu ala hudur fihi, karena solat itu membantu kehadiran hati, membantu kehusyuan hati, allazi huwa ruhu fihi, yang kehadiran hati itu merupakan roh dari ibadah tersebut. Jelas? Bingung? Belum? Nanti masuk ni. Umpamanya, ini contoh, kita ada qada, ada mengqada solat yang wajib. Jelas? Atau mengqada solat yang fardu, kita wajib mengqadanya. Wajib mengqada ni ada kalanya disegerakan, wajib menyegerakannya. Ada yang ada kalanya kita sunnah untuk menyegerakannya. Contohnya, satu orang solat, dia tidur, dia bangun sekitar jam berapa, azan subuh dia dah bangun, cuma dia tergolek-golek di tempat tidur, akhirnya tertidur, bangun jam 7. Ini dia meninggalkan solat tanpa uzur nama. Apabila meninggalkan solat tanpa uzur, dia wajib segerakan untuk mengqadanya. Mau makan dulu, pagi makan, jangan, tak boleh langsung solat, karena meninggalkannya apa? Tanpa uzur. Jelas? Ya, dia harus segerakan. Kalau dia tunda, berdosa dia. Semakin ditunda, semakin dosa dia, karena dia meninggalkan solat itu tanpa uzur. Ada lagi orang yang dia meninggalkan solat dengan uzur. Dia tidur, andaikan jam 12 sebelum subuh tidur dia, akhirnya tak bangun jam 7. Itu namanya ketiduran. Itu disunahkan menyegerakan. Kalau dia mau mandi lo, makan pagi lo, silahkan, tak berdosa dia. Tapi kalau tanpa uzur, tidak boleh ditunda. Jelas? Jelas tak lo? Faham lo? Kan? Dalam mengqada solat ini, bolehkah kita melakukan yang sunnah dulu? Jelas. Macam contohnya kita tinggal solat subuh, lalu kita mengqada solat subuh. Apakah solat sunnah subuh diqada atau tidak? Diqada. Solat subuh diqada. Ya, solat sunnah subuh diqada. Tapi sunnah, faham? Sunnah mengqadanya. Dalam posisi ini, bolehkah kita solat sunnah dulu baru solat fardu? Boleh. Apa sebabnya? Karena solat qabliyah merupakan solat yang untuk menyempurnakan solat fardu, itu diperbolehkan. Bisa faham tak dulu ini? Nanti kita belum masuk pembahasan ni. Ini masih masuk dalam fikihnya dulu, biar kita faham dulu. Ya. Kenapa boleh mendahulukan solat sunnah tersebut? Karena solat sunnah seperti solat subuh bagian daripada kesempurnaan solat. Ya. Jadi solat sunnah qabliyah itu disyariatkan untuk apa? Ya. Untuk memanaskan hati, istilahnya pemanasan atau menenangkan hati kita. Andaikan gini, kita waktu zuhur, kita udah dengan kerja semua, bercakap sana, bercakap sini, begitu masuk langsung solat. Itu yang apa kita kerjakan sebelum termasuk dalam solat, mengganggu solat. Tapi kalau kita solat sunnah qabliyah dulu, itu masuk di sunnah qabliyah. Nanti solat fardu dah kurang dah, bahkan bisa tak ada. Udah tumpah dulu di sunnah qabliyahnya. Faham tak? Ya? Tapi kalau kita tidak sunnah qabliyah, itu akan terganggu. Maka sunnah qabliyah ini memanaskan atau untuk menghadirkan hati kita, dan itu bagian daripada kesempurnaan solat fardu. Jelas? Jadi kalau kita tidak solat qabliyah, apa yang kita lakukan akan terbawa dalam solat.
Jelas. Apa yang kita lakukan terbawa. Tapi kalau kita dah solat dulu, solat qabliyah dulu, nah ini udah putus di sini dah. Nanti masuk lagi solat fardu udah tenang dah jiwa ente. Coba ente tengok. Nanti masuk solat tanpa solat qabliyah, itu semua masuk kotak tu. Apalagi lari-lari jalan mau cepat-cepat, Allahu Akbar, udah tambah kacau dah itu. Jadi qabliyah ini untuk menyempurnakan solat fardu. Maka nanti dia boleh diposisikan dia melaksanakan itu dulu baru yang fardu, karena dia bagian daripada. Jelas. Ada pun solat ba'diyah apa? Ba'diyah apa? Untuk menutupi kekurangan solat fardu kita. Ada mungkin dalam solat fardu kurang khusyuk, kurang apa, itu menutupinya ba'diyah. Jelas tak dulu ni? Bawa tahu ini. Jadi qabliyah itu untuk menenangkan hati kita, memanaskan hati kita, biar masuk dalam solat fardu tidak kacau pikiran kita. Karena apa yang kita lakukan di luar itu akan terbawa di dalam solat. Dan itu yang bisa menahannya adalah solat qabliyah. Nanti kita masuk dalam solat qabliyah, solat udah tenang hati kita. Istilahnya kalau olahraga udah pemanasan, udah panas dah. Dan ba'diyah untuk menutupi kekurangan yang di dalam solat fardu itu ba'diyah. Jelas ya? Di keadaan itu diperbolehkan kita mendahulukan yang sunnah, karena itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat fardu. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah beribadah hamba kepadaku dengan ibadah yang paling aku sukai daripada melaksanakan ibadah yang aku wajibkan. Yang artinya Allah paling suka kalau kita beribadah yang wajib. Tidak ada ibadah yang lebih dari yang melebihi kewajiban yang paling Allah sukai. Jadi di antara ibadah kita yang mana yang paling Allah sukai? Yang wajib. Jelas. Itu yang paling Allah sukai. Jadi Allah sangat suka kita melakukan ibadah yang wajib, dan tidak ada ibadah yang melebihi itu. Tidak ada ibadah yang lebih daripada yang Allah sukai, melebihi yang wajib itu tidak ada. Jelas. Kemudian, dan senantiasa hambaku beribadah yang sunnah-sunnah, jadi selesai wajib baru yang sunnah, hatta uhibba, sehingga aku cinta sama dia. Yang paling utama apa? Yang wajib, baru yang sunnah. Jangan kita balik. Tidak ada yang paling Allah cintai melebihi yang wajib. Zakat sama sedekah, masih Allah suka zakat. Jelas. Salat wajib, salat duha jauh, salat apa pun jauh. Yang paling Allah sukai adalah yang wajib. Jadi ibadah yang wajib itu dibanding ibadah sunnah, ganjarannya 70 kali lipat yang wajib daripada yang sunnah. Kalau kita melaksanakan yang wajib, andaikan diberi Allah duit berapa? 70.000. Kalau yang sunnah berapa? 1.000. Jelas. Yang wajib 70.000, yang sunnah 1.000. Kalau orang lebih giat melaksanakan sunnah daripada yang wajib, ini bodoh. Jelas. Faham tak itu?
Istilahnya ibadah orang wajib ni tidak ada yang bisa ngalahkan. Seharusnya orang lebih semangat kepada yang wajib daripada yang sunnah. Kalau dia lebih semangat yang sunnah pada wajib, berarti dia dalam kendali hawa nafsu. Dia mengikuti hawa nafsu, bukan mencari ridha Allah. Kalau kita mencari ridha Allah, yang paling kita suka apa? Yang fardu. Karena di situ yang Allah sukai. Karena Allah paling suka yang fardu. Seharusnya yang paling kita sukai kalau kita mencari ridha Allah, yang fardu, bukan yang sunnah. Ini bukan merendahkan yang sunnah ya. Ini bab lain. Ya. Nah, apabila kita melakukan yang sunnah padahal pahala kecil, Allah tidak begitu suka. Allah suka, tapi tidak begitu. Yang paling Allah suka adalah yang wajib. Allah suka, tapi tidak seberapa suka dibanding yang sunnah. Bilang bukan kata tidak suka, nanti salah bahasa gini. Istilahnya suka, tapi tidak banyak. Yang paling Allah suka yang fardu. Ya. Jadi kita rajin dengan yang sunnah, malas dengan yang wajib, berat melaksanakan yang wajib, itu pasti karena hawa nafsu. Ada kenyamanan nafsu di situ. Ada bagian nafsu, ada yang dituju nafsu, ada yang dimau nafsu. Jelas enggak? Ada yang dimau. Ya, ada yang dimau. Nyaman. Akhirnya kita lebih suka yang sunnah daripada yang, istilah orang lebih suka untung kecil daripada untung besar. Ada apa pula ni kan? Di sini jawabannya. Sya'nun nafsi an yaskula alaihi alwajib. Kenapa nafsu suka yang sunnah? Limusyarakatin nas laha fihi iz jullun nas yaf'alunahu fala yadhharu laha maziyatun ala ghairiha wa hiya abadan tuhibbul khususiyah bi khilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha anin nas imma li talibil madah wa thana aw talabil ujur wa hadha min huzuzin nafsi al jaliyah al khafiyah. Tabiat nafsu, keadaan nafsu, bahwa kenapa nafsu itu berat melaksanakan yang wajib? Karena kebanyakan manusia melakukan, tidak ada hal istimewa. Jelas, tidak ada yang istimewa. Karena bagi nafsu tidak ada nampak kelebihan, tidak ada nampak keutamaan. Solat 5 waktu, ramai masjid mana-mana, tidak ada hal istimewa. Inti solat 5 waktu, Masya Allah, tidak ada yang istimewa. Karena semua melakukan, tidak ada hal yang istimewa. Karena semuanya melakukan. Jelas, semua orang melaksanakan solat wajib. Jadi saat ente melaksanakan solat wajib tidak ada keistimewaan. Ya. Tapi kalau solat tahajud beda. Jelas. Kalau solat tahajud, orang ada keistimewaan. Nafsu suka di situ. Karena solat sunnah ini bisa nampak ada keistimewaan. Ada bagian nafsu di situ. Jelas. Solat duha ada beda. Maka Nabi katakan kan kalau kita solat sunnah lebih baik di mana? Di rumah. Karena memang situ ada bagian nafsu memang. Karena orang yang solat sunnah sama orang wajib beda sama orang sunnah. Orang biasa duha tinggal istimewa. Kalau solat wajib semua orang ada. Jadi bagian nafsu pada solat wajib itu tidak ada. Faham tak maksudnya? Pada solat wajib bagian nafsu tidak ada. Maka nafsu ini tabiatnya suka dengan hal yang sunnah. Paling suka dia. Yang wajib dia tidak suka, berat. Karena tidak ada hal istimewa. Tapi yang sunnah dia paling suka. Maka dikatakan Imam Ta'ala tadi, kalau ente berat melaksanakan yang wajib, suka melaksanakan yang sunnah, berarti itu nafsu. Ente ingin mengikuti hawa nafsu, bukan mencari ridha Allah untuk memuaskan nafsu.
Jelas enggak? Jadi apa tujuannya? Kok nafsu suka? Ada situ bisa disanjung, bisa dipuji, bisa dihormati. Kalau sholat fardu, ramai orang apa Pak, tidak ada yang istimewa. Tapi kalau sholat sunnah beda. Di situ nafsu. Ada keistimewaan, ada khususan. Karena nafsu ingin dipuji, ingin disanjung. Itu keinginan nafsu. Jelas. Maka dianjurkan jangan sholat di rumah. Karena situ ada bagian nafsu, tertarikkan di sana. Bisa, kalau itu tidak bisa mengendalikan, jadi. Tapi jangan gara-gara itu pun tinggal di akhir sholat di rumah pun tak ada agak sholat. Bagus sholat masjid. Itu tujuan kenapa? Karena bagian nafsu pada hal yang sunnah itu kuat. Karena di situ ada keistimewaan. Kalau yang fardu enggak begitu. Nafsu enggak begitu suka. Karena enggak ada istimewa. Enggak ada yang bisa dipuji, disanjung, itu enggak ada bagian nafsu di situ. Kalau yang sunnah kuat di situ. Nah. Yang artinya apa tujuan dari ibadahnya? Ya, mengharapkan pujian dari makhluk. Ending-endingnya di sana. Jadi nafsu ini suka dipuji, suka disanjung. Kalau di situ tidak ada bagian, dia tidak suka. Kalau sholat fardu tidak ada bagian dia, tidak ada orang muji sholat ini, dia sholat lima waktu, lumrah dah bakang tu. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada bagian nafsu, karena nafsu suka dipuji, disanjung. Tapi kalau sholat sunnah, itu ada istimewanya. Apalagi sholat tahajud, tambah jadi. Bukan tinggalkan ya, istilahnya jangan ditinggalkan. Jadi kalau kita beribadah mengharap pujian manusia, mengharapkan penghormatan manusia, tetap kita lebih suka sunnah daripada yang wajib. Yes. Tetap kita lebih suka sunnah daripada wajib. Itu merusak ibadah kita. Padahal yang paling Allah sukai yang wajib, tapi nafsu suka yang sunnah. Ente pilih yang sunnah, bukan tinggalkan yang sunnah ya. Nafsu suka yang sunnah. Kenapa nafsu suka yang sunnah? Karena di situ ada bagiannya, pujian, sanjungan, penghormatan. Dan nafsu tidak suka dengan yang fardu. Kenapa? Tidak ada bagian dia. Kalau ente lebih suka yang sunnah daripada yang fardu, berarti apa? Nafsu, mengikuti nafsu. Kalau ente mencari keridhaan Allah, Allah suka yang fardu, yang wajib. Bisa paham tak? Ya? Jelas? Qala Ibrahim Al-Khawas, inna allaha la yakbalu min amilin amalan illa bisidqi wa isabatil haq. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal orang yang beramal itu kecuali dengan kejujuran dan benar. Kalau orang yang lebih suka dengan nafsu ini, itu ikhlas atau enggak? Bukan Allah tujuannya. Bukan Allah tujuannya. Manusia tujuan, tapi dibungkus dengan ibadah dan benar. Benar apa? Ente mendahulukan yang wajib, mendahulukan sunnah pada yang wajib, ini sudah tidak benar. Jelas? Mendahulukan yang wajib, yang sunnah pada wajib, itu sudah tidak benar. Yang artinya amal tidak diterima oleh Allah. Ini menurut siapa? Ibrahim Al-Khawas. Ya. Andaikan gini, ini contoh, ente punya salat qadha. Andaikan ente umur ente 50 tahun, 40 tahun tobat, berarti sampai berapa puluh tahun salat tinggal. Kan wajib mengqadha. Wajib mengqadha.
Yang sebelum-sebelumnya solat maghrib sama solat hajat tak tu kan. Sama Idul Fitri. Yang wajib mah solat maghrib sama hajat. Lain tak ada solat. Yang artinya harus inti qada. Kan hitung berapa puluh tahun itu wajib diqada. Mesti dibayar. Tapi dia malas mengqada. Kalau solat duha rajin. Balik. Jelas. Solat witir rajin. Solat tarawih rajin. Tak nyambung ni. Jelas atau enggak? Hah? Jelas enggak? Dia ada qada. Qada hukumnya apa? Wajib. Dia kalau tarawih rajin, masya-Allah, berapa rakaatan. Witir 11 rutin. Qada solat tak mau. Malas. Berarti dia mengikuti nafsu. Kalau dia mengikuti ridha-Nya Allah, dia akan mengutamakan qada daripada tahajud, daripada witir, daripada duha. Jelas. Ini kan banyak umum mah. Nanti kadang-kadang ente dibisikkan. Ente mengatakan, sayang anak udah biasa rutin duha, anak ni soal. Itu bohong, semua nafsu semua itu. Masa ente lebih sayang yang disukai nafsu daripada yang Allah sukai? Itu tipuan semuanya. Anak dengar-dengar faedah duha, dia sembahyang duha. Qada masih ada. Yang seharusnya dilakukan yang wajib. Allah paling suka. Beda 70 kali lipat daripada yang sunnah. Kau ente mau ngejar-ngejar yang sunnah. Ini bukan dalam posisinya pelekan. Ini di posisi ente punya qada. Ente rajin dengan sunnah. Itu hawa nafsu namanya. Ini banyak orang melakukan ni. Kalau ente tertarik sama duha keutamaannya, qada lebih besar pada duha keutamaannya. Saya ente takut. Kadang syaitan dibisikkan, ini duha melancarkan rezeki ni semuanya. Ini yang solat qada ini 1000 kali lebih baik, 700 kali lipat lebih baik. Lebih mungkin lancar rezeki. Jelas? Faham tak? Jelas? Itu yang Allah suka. Itu yang lebih besar pahalanya ketimbang solat duha, ketimbang solat witir, ketimbang solat tarawih, ketimbang solat tahajud. Tapi kalau kita masih ada utang, utamakan bayar utang dulu. Keistimewaan apa pun jangan ente pak mana. Duha ke semua ni, witir ni, ini segini ukur. Mengqada lebih besar pahala. Tapi jangan ke akhirnya duha tak ada, qada pun tak ada. Dah kacau balau semua. Karena tak ada bagian nafsu. Maka mengqada itu berat kenapa? Tak ada bagian nafsu. Ente betul-betul harus berusaha. Kalau untuk solat duha gampang. Tahajud masih gampang. Karena ada bagian nafsu di situ. Dikasih angin sikit tak bangun nanti sembahyang. Tapi qada tak ada ruang nafsu di situ. Nafsu tak ada peluang di situ. Berat. Kalau suruh milih solat duha atau solat fardu, kita akan pilih duha. Solat duha qada atau tahajud, kita akan pilih tahajud. Karena tahajud ada ruang nafsu di situ. Duha ada ruang nafsu di situ. Tapi qada tak ada. Nafsu tak masuk, berat. Orang yang dikendalikan hawa nafsu ketika bertentangan dengan nafsunya, itu tantangan besar. Macam begini, macam pernah saya ceritakan. Andaikan ada majlis di rumah, sebelah rumah, jelas majlis ada sebelah rumah,
mungkin 2 menit, 3 menit sampai. Itu berat. Tapi pergi Singkawang 3 jam ringan. Apa sebabnya? Singkawang ada bagian nafsu situ. Nafsu ikut andil. Ringan. InsyaAllah sampai perjalanan 3 hari pun. Tapi ke masjid sebelah macam istilahnya jauh, macam berpuluh-puluh jam. Karena siapa? Karena situ tidak ada andil nafsu. Sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita akan terasa ringan bagi orang yang dalam kendali hawa nafsunya, dan sesuatu yang bertentangan nafsu akan berat. Jelas akan berat. Kalau sesuai nafsu, Jakarta pun mau berapa, kemana pun jadi, ke Bali jadi berapa jam, karena sesuai dengan nafsu. Ke majlis taklim mungkin 5 menit. Berat, bukan gampang, karena tidak sesuai dengan nafsu. Jelas. Kecuali kita sudah nafsu kita mutmainnah, dah beda lagi. Qala Muhammad ibn Abi Wardin halakal khalqi fi harfain. Muhammad ibn Abi Wardin berkata, binasanya manusia itu pada 2 pekerjaan. Ishtighalun bin nafilah wa tadi'ul faridah wa amalul jawarih bila muwaza'atil qalbi. Binasanya kita itu dalam 2 perkara katanya. Pertama, kita sibuk dengan sunnah yang wajib kita tinggalkan. Sibuk melakukan perkara yang sunnah, tapi banyak kewajiban-kewajiban terlalaikan, maka kita akan binasa di sini. Yang kedua, kita beramal hanya anggota tubuh, tapi hati lalai dari Allah. Nah, itu yang dibinasakan menurut Muhammad ibn Abil Ward. Qala ba'dul ulama man kanatil fadail ahamma ilaihim min ada'il fardi wa huwa makhdub. Berkata sebagian ulama, barang siapa yang perkara-perkara sunnah itu lebih dia pentingkan, lebih pentingan daripada menunaikan yang fardu, dia tertipu, dia terperdaya. Yang sunnah diutamakan, yang wajib dia lalaikan, dia tertipu. Arti tertipu ini apa? Maksudnya tertipu, dia tidak dapat pahala. Dia menganggap dia dapat pahala. Dia menganggap dia beruntung. Tidak. Jelas. Dia tertipu. Letak tertipu di situ. Tara minhum man syaghala fin nawafil al-qiyam was-siyam wal-hajji wal-umrata kulla am wa ma ashbaha dhalik wa huwa ghairu mutadarikin lima fata minhu min al-wajibat wa la mutahallilin lima lazima zimmatahum min adh-dhulumat wat-tabi'at wa ma dhaka illa li'annahum la yabtaghuna mardatillah bal yattabi'una hawa anfusihim. Engkau melihat, katanya, sebagian manusia, orang yang rajin, sibuk, solat sunnah, puasa sunnah, haji, umrah yang sunnah, atau yang lainnya. Sedangkan dia memperdapati banyak hal yang luput dari dia yang wajib dia lakukan, tapi dia lebih sibuk dengan hal itu. Andaikan kita solat sunnah rajin, puasa sunnah rajin, padahal ada puasa wajib. Jelas. Enggak ada puasa wajib enggak, puasa sunnah Senin, Khamis rajin. Yang fardu tak ada. Solat sunnah rajin, padahal solat fardu ada qada. Dan lebih utama di sana. Naik haji sunnah, umrah sunnah setiap tahun, tapi ada kezaliman yang harus diselesaikan. Andaikan dia punya hutang wajib,
kau berangkat umrah, berangkat haji, kau ada hutang. Seharusnya yang wajib dulu didahulukan daripada yang sunnah. Faham atau tak? Seharusnya yang wajib dulu daripada yang sunnah. Umrah sunnah, haji sunnah. Haji yang sunnah, umrah yang sunnah. Yang harus selesaikan yang wajib, selesaikan yang wajib. Utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Jelas atau enggak? Jadi orang yang sunnah dulu ini, dia bukan mencari keridaan Allah, hanya memuaskan nafsunya saja. Bukan mencari keridaan Allah. Andaikan dia ada nipu orang, ada menzalimi orang, yang harus selesaikan. Selesaikan lo, itu yang wajib. Pergi haji, pergi umrah yang sunnah. Ini selesaikan lo, yang wajib ni selesaikan dulu, baru yang sunnah. Kalau ada masih hal yang sunnah, wajib dulu selesaikan. Utamakan dulu yang wajib. Jelas? Andaikan juga ni ada orang nyumbang masjid, Masya Allah, nyumbang pesantren, Masya Allah, bikin ini, Masya Allah duitnya. Begitu jatuh tempoh hutang tak dibayar-bayar. Sosialnya tinggi. Itu yang sunnah. Hutang orang tak dibayar-bayar. Ini nafsu semua. Ini hawa nafsu. Kalau sosial, masjid kasih 10 juta, 100 juta, ini kasih 100 juta. Hutang orang jatuh tempoh tak dibayar-bayar. Ini nafsu semua. Kenapa dia suka itu? Kerana situ ada bagian nafsu. Biar dipuji, biar disayangi, hormati. Bayar hutang ni mana ada orang muji? Kalau sedekah masjid ada, pondok ada, jalan ada, bayar hutang. Ikut nafsu. Jelas ya? Itu pertandanya apa? Bukan mencari keridaan Allah, tapi memperturut hawa nafsunya. Awam menurut hawa nafsu, pasti yang sunnah lebih unggul. Pasti yang sunnah lebih unggul. Acara ini datang, solat tak, ya kan? Solat telat. Ini dah rosak dah. Kala Daud alaihissalam, Rabbi aina ajiduk. Nabi Daud bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, di manakah aku mendapatimu? Maksudnya, wahai Tuhanku, di manakah aku akan mendapati keridhaanmu? Di manakah aku akan mendapati rahmatmu? Akan mendapati kabulmu? Faqala lahu utruk nafsak. Allah menjawab apa? Tinggalkan nafsumu, di situ engkau akan mendapatkan keridhaanku. Tinggalkan nafsu. Terus. Gitu kita beribadah bukan karena Allah, bukan karena nafsu. Disitulah kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Disitulah dapat rahmatnya, itu disitulah dapat diterimanya ibadah kita. Jadi ketika Nabi Daud nanya, di mana aku bisa menemukanmu ya Allah? Kata Allah, tinggalkan nafsumu, di situ engkau akan menemukan keridhaanku. Tapi kalau ibadah kita yang jadi motivasinya adalah nafsu, kita tidak akan pernah mendapatkan Allah di situ. Tidak pernah mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, kabulnya tidak ada. Ibadah itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Ini tujuan nafsu, hanya untuk memuaskan nafsu. Jelas? Ulang lagi Tahir. Baca lagi. Ini banyak kan? Banyak orang macam ini. Tahlil rajin, semua rajin. Yang wajib hilang.
bukan kita nyepelekan, tapi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati tibail hawa al-musara'ah ila nawafil khairat wa takasulu 'anil qiyami bil wajibat. Sebagian dari tanda-tanda menurutkan hawa nafsu ialah cekatan atau cepat mengerjakan hal-hal yang sunnah tetapi malas mengerjakan hal-hal yang wajib. Jelas. Pas azan. Ada tanyaan?